Bapak dan Ibu yang terhormat, serta anak-anak yang baik. Pada pagi hari ini kita jumpa lewat cara virtual. Mari kita kosongkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa agar kita layak menjadi murid Tuhan Yesus. Sebelumnya anak-anak, marilah kita mendengarkan lagu pembukaan. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pelindung semua orang, pada pagi hari ini kami berkumpul secara virtual di tempat kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, pada pagi hari ini sabda-Mu yang akan kami dengar dapat mempengaruhi jiwa kami, sehingga kami dapat meresapi dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berhalangan tidak dapat bersatu dengan kami karena sesuatu hal. Tolonglah Tuhan agar teman kami yang berhalangan Kau lindungi, Kau tuntun, masih tetap dalam keadaan selamat, dan pada suatu saat nanti dapat bersatu berkumpul dengan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu tentang mukjizat Tuhan masih ada. Dan bacaan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43. Mari kita dengarkan bersama. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Aeneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepada Aeneas, "Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangunlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian pada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, bacaan dari Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43 tadi secara tegas, secara jelas, secara nyata Santo Petrus menyembuhkan orang sakit lumpuh yang sudah 8 tahun dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Pada saat itu gemparlah orang banyak karena orang sakit menjadi sembuh, orang meninggal menjadi hidup kembali.
sangat senang, terutama keluarganya. Pada saat ini pun banyak orang yang mengharap ada mujizat, terutama bagi orang-orang yang sangat sedih karena sakit, terutama orang-orang yang sedih karena situasi saat ini yang mengkhawatirkan, mungkin karena adanya penyakit COVID-19 ini. Bukan hanya di sekitar kita, tapi seluruh dunia khawatir sekali tentang penyakit COVID ini. Mungkinkah ada mujizat saat ini? Bapak berkata pada hari ini ada. Bagaimana supaya mujizat terjadi? Kita harus berusaha. Kita harus action. Dan apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Kedua, kita menjaga kesehatan diri kita, juga orang lain. Tentu nanti mujizat akan terjadi, penyakit akan hilang, dan orang-orang di sekitar kita akan menjadi gembira, kita sendiri juga menjadi gembira. Kalian pada pagi hari ini oleh Tuhan Yesus diberi tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah melakukan hal yang baik untuk saudara-saudari di sekitar kita. Utamanya kita menjaga kesehatan diri kita, juga orang lain, dengan cara yang tadi Bapak katakan. Dan juga kita sudah melihat, kita mendengar berita-berita yang ada ditayangkan di TV maupun di internet. Mari kita anak-anak, kita berdoa, ya, kita berusaha, ya, supaya situasi ini segera berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sabdamu pada pagi hari ini sangat menyejukkan hati dan pikiran kami. Tanamkanlah kiranya ya Tuhan, agar sabdamu dapat mempengaruhi cara hidup kami, dan kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah ya Tuhan, khususnya supaya kami dapat menghibur, dapat melakukan kebaikan-kebaikan untuk saudari-saudara kami yang membutuhkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu